Halo, selamat pagi semuanya. Balik lagi di RM Tour bersama saya Randi, guys. Oke, hari ini saya mau bahas mengenai topik yang lumayan sering banget ditanya ya oleh orang-orang itu, kok saya udah pernah apply di visa negara lain gitu, terus saya ditolak ya. Terus selanjutnya apa saya bisa apply kok untuk visa Amerika ataupun visa Australia gitu ya. Oke, sekarang aku bahas dulu mengenai penolakannya ya, dari sisi penolakannya. Setiap kita misalnya apply visa ya, misalnya visa negara lain, ambil contoh misalnya visa Schengen, yaitu di Eropa ya, untuk visa Eropa ataupun visa China misalnya, Korea, Hong Kong segala macam gitu ya. Kalau ASEAN kan nggak perlu visa ya, seperti Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia dan kawan-kawan itu nggak perlu visa ya. Nah, pada saat kalian di reject gitu ya, itu alasannya apa dulu, maksudnya gitu, apa memang maksudnya nggak ada kejelasan dari embassy sana, maksudnya memang ini kurang nih gitu, dianggapnya kurang aja gitu ya. Itu menurut saya itu tetap bisa apply visa Amerika ataupun Aussie ya. Karena pertama, pada saat kalian apply itu nggak berkaitan ya. Jadi kalian misalnya nih apply visa negara China gitu ya, terus kalian ditolak gitu ya, maksudnya kalian nggak dikasih visanya gitu ya, itu nggak berkaitan sama sekali dengan embassy Amerika ataupun embassy Australia gitu guys ya. Karena memang ya nggak saling koneksi, karena itu memang udah wilayah private masing-masing ya guys ya, masing-masing embassy gitu guys ya. Jadi untuk data menurutku aman gitu. Jadi kalian nggak usah bingung, maksudnya ini kok masih bisa atau enggak gitu ya, tetap masih bisa gitu ya. Nah, yang paling banyak ditanya gini, ambil contoh misalnya gini, kok ini saya pernah apply visa Australia gitu ya, terus di reject, ataupun kok ini saya pernah apply visa Amerika terus di reject, bisa gak kok apply visa yang dua negara ini ya, yang satu ke Amerika lagi, yang satu ke Australia gitu, bisa atau enggak kok? Itu tetap bisa, karena memang sama seperti negara lain itu nggak koneksi guys ya. Jadi antara Australia ataupun Amerika itu nggak ada koneksi. Jadi data kalian itu harusnya ya, sepengalamanku udah megang visa hampir 3 tahunan lebih, itu nggak ada koneksi sama sekali dan harusnya aman gitu ya untuk apply lagi ya guys ya, gitu ya. Nah, kok kalau misalnya saya baru di reject nih, misalnya baru sebulan lalu gitu ya, kapan jangka waktu yang tepat kok untuk apply lagi gitu ya. Sebenarnya itu karena nggak ada koneksi, kalian apply pun kapanpun terserah, bebas, karena tidak ada koneksi. Maksudnya ya itu anggap aja kalian memang apply dari awal gitu guys ya. Maksudnya memang tidak ada data kalian pernah di reject ataupun gimana gitu guys ya. Jadi kalian jangka waktunya mau kapanpun bebas ya. Cuma mungkin ya bisalah kasih jeda dulu sebulan gitu ya, habis itu langsung apply gitu ya. Jadi ya kalau misalnya dibilang mau kasih jangka waktu yang sebulan cukup gitu guys ya. Nah terus terus apa yang harus saya perbaikin ya? Kalau misalnya saya pernah di reject negara A gitu ya, terus sekarang saya apply misalnya visa Amerika ataupun Australia, ya tergantung sih sebenarnya apa yang menurut kalian misalnya kurang gitu ya. Misalnya kalian pikir, oh saya kurang di rekening koran nih gitu ya, ya perbaiki nih rekening koran kalian gitu ya, perbaiki rekening koran kalian. Nanti kalau misalnya dirasa udah oke, ya udah langsung apply, nggak usah pusingin yang lain gitu, maksudnya no problem lah gitu ya. Nah kalau visa Amerika misalnya kalian di reject gitu ya, itu sebenarnya alasannya itu satu untuk semua. Jadi kalian misalnya dapat kertas pink, itu tulisannya tidak bisa nunjukin keterikatan dengan negara asal gitu guys ya. Yaitu semua yang di reject seperti itu semua, kertas pink yang diterima seperti itu semua. Jadi kalian sebenarnya nggak bisa rinci gitu, maksudnya kok ini kenapa saya di reject ya gitu ya. Saya mau apply visa negara misalnya Australia gitu ya, tapi saya habis di reject negara Amerika nih gitu ya. Ini kok bisa tahu gak ini kenapanya gitu ya. Sebenarnya ya nggak bisa tahu untuk ini, karena memang yang penolaknya pun, embassy pun itu nggak memberikan detail secara rinci gitu guys ya. Jadi ya agent hanya bisa tebak-tebak aja gitu ya, hanya bisa tebak-tebak tanpa tahu detail seperti apanya. You juga nggak tahu juga gitu guys ya, karena memang itu sama yang tadi ku bilang, itu satu untuk semua gitu guys ya. Memang kertas penolakan itu sama semua. Kalau Australia Aussie itu lebih terperinci sedikit, meskipun pada ujung-ujungnya itu sebenarnya juga penolakan secara halus gitu guys ya. Jadi kalian jangan salah paham, maksudnya Aussie itu lebih lengkap banget penolakannya ya, betul, memang secara tersuratnya memang lebih detail sedikit gitu guys ya. Tapi memang secara umumnya itu kurang lebih sama seperti visa Amerika gitu ya, kalian ditolak secara halus gitu guys ya. Jadi
ya kalau misalnya kalian di reject gitu ya, kalian mungkin bisa baca sendiri juga guys ya, itu penyebabnya kenapa gitu ya, itu kalian bisa baca sendiri juga, karena agent memang cuma ya bisa ya penafsiran agent aja gitu ya, seperti apa gitu ya. Dan data yang diperbaikin ya sesuai sama itu, misalnya kalian misalnya dianggap ini rekening korannya kurang kuat, ya perbaikin rekening koran kalian, ataupun kalian nggak nyertain surat keterangan kerja ataupun usaha, ya selanjutnya sertain gitu ya. Seperti itu gampangnya guys ya. Oke, hari ini cukup sekian dulu videonya guys ya. Jadi mengenai apabila kalian di reject di negara lain visanya gitu ya, apa kalian bisa apply ulang lagi untuk negara Amerika ataupun Australia? Jawabannya bisa, sangat bisa, karena itu terpisah ataupun tidak saling terintegrasi ya guys ya. Oke, sekian dulu videonya. See you on the next video. Dadah guys.